pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ini. Nah, huruf kapital dan tanda baca. Jadi, silakan disimak baik-baik materinya. Jangan lupa siapkan buku paket tema 8-nya. Nanti di ujung materi akan ada latihannya juga. Jadi, selamat belajar. Kapan huruf kapital digunakan dalam kalimat? Nah, kita akan belajar beberapa penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan di huruf pertama di awal kalimat. Jadi, setiap kamu menulis kalimat, awalilah huruf pertama dengan huruf kapital. Misalnya, kita sangat bahagia. K-nya ditulis dengan huruf kapital ya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan di huruf pertama nama orang. Jadi, namamu kamu tulis dengan huruf kapital ya. Di sini contohnya Dewi Sartika Puspita. Berarti huruf D, S, dan P-nya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital digunakan di awal kalimat dalam petikan langsung. Jadi, setelah ada tanda petik 2, kamu mulai huruf pertamanya dengan huruf kapital. Seperti ini. Di mana rumahmu? Tanda tanya. Nah, D-nya ini gunakan huruf kapital karena di awal kalimat dalam petikan langsung. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah, Tuhan, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, dan sifat-sifat Tuhan lainnya ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, T-nya huruf kecil, namun Hijriahnya ditulis dengan huruf kapital. Lalu, tarikh Masehi, bulan Agustus, bulan Ramadan, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, dan hari Natal. Juga penggunaan yang lainnya. Nah, perlu diingat ketika menulis hari Jumat, H-nya huruf kecil, J-nya huruf kapital. Begitu pula ketika menulis bulan. Bulan Agustus, B-nya huruf kecil, A-nya huruf kapital. Kemudian, penerapan huruf kapital yang terakhir yang akan kita pelajari di materi ini, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, penulisan nama kota, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Lalu, penulisan Asia Tenggara, Asia Barat, dan seterusnya. Nama-nama pulau, Pulau Bali, huruf P dan B-nya ditulis dengan huruf kapital. Nama negara juga ditulis dengan huruf kapital, contohnya Amerika Serikat. Lalu, nama provinsi juga seperti Jawa Barat. Lalu, nama jalan, contohnya Jalan Babakan Sari. Lalu, nama kecamatan, contohnya Kecamatan Kiara Condong. Nama kelurahan juga, contohnya Kelurahan Manjalega. Lalu nama sungai, misalnya Sungai Ciliwung, dan nama gang yang berada di dekat alamat rumah kamu. Misalnya nama gangnya Gang Kelinci, maka huruf G dan huruf K-nya ditulis dengan huruf kapital. Setelah tadi kita belajar tentang huruf kapital, sekarang kita belajar tentang penggunaan tanda titik. Nah, masih ingatkah kamu penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat? Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat.
Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Titik. Nah, artinya kita selesaikan intonasi dan ucapan kita setelah mengucapkan berhati-hati. Berdiam dulu. Kalau tidak ada tanda titik, artinya kalimatnya belum selesai. Jadi, ketika ada tanda titik, artinya kalimatnya sudah selesai. Yang kedua, kami akan berhati-hati. Yang ketiga, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Dan yang keempat, hanya di sekitar rumah saja. Nah, jadi setiap akhir kalimat, letakkan tanda baca titik ya. Mari buka bukumu di halaman 17 sampai 19. Di halaman 17 ada ayo berdiskusi. Kita bersama-sama akan menyusun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kita diskusi bersama ya. Yang pertama ada kata-kata tong, udin, sampah, memegang. Nah, kita akan susun kalimatnya, lalu menuliskan kembali di halaman 19 dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik yang benar. Tuliskan hasil jawabanmu di halaman 19 di kolom yang tersedia ya. Jangan lupa penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Di nomor 1, kira-kira kalimatnya jadi seperti apa ya? Yang benar, Udin memegang tong sampah. Tulislah kalimat tersebut di halaman 19 menjadi seperti ini. Ingat, harus benar ya. Setelah itu, kita lihat kembali gambar kedua untuk mengisi jawaban di nomor kedua. Di halaman 18, gambar kedua, kita susun kalimatnya menjadi Siti menyapu halaman rumah. Lalu di gambar ketiga, kita susun kalimatnya menjadi Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Mari kita tulis jawabannya di halaman 19 ya. Nah, untuk nomor 2 ditulis seperti ini. Siti menyapu halaman rumah. Titik. S-nya gunakan huruf kapital. Yang ketiga, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. E-nya ditulis dengan huruf kapital dan akhiri dengan tanda titik. Coba di gambar keempat, kalian susun juga. Jawabannya, Lani mengumpulkan sampah. Lalu gambar terakhir disusun menjadi Meli memegang sapu lidi. Kita tulis kembali jawabannya di kolom yang tadi ya. Nah, kita tulis di nomor 4, Lani mengumpulkan sampah, L-nya besar, akhiri dengan tanda titik. Yang kelima, Meli memegang sapu lidi. Huruf M tulis dengan huruf kapital, akhiri dengan tanda titik. Sudah selesai. Sekarang, coba kalian buka di halaman 21 sampai 22. Kita masih berlatih tentang huruf kapital dan tanda baca ya. Coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usai. Berikutnya, di halaman 22 ada soal mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda titik juga. Kalian tulis kalimatnya menjadi benar di bawah kalimat-kalimat ini. Nah, perbaikannya
Untuk kalimat pertama menjadi seperti ini. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usai. Huruf B-nya tulis dengan huruf kapital. Akhiri dengan tanda titik. Yang kedua, ayah ditulis huruf pertamanya dengan huruf kapital. Udin juga tulis huruf U-nya dengan huruf kapital. Jangan lupa tanda baca titiknya. Yang ketiga, sama, jadi huruf A pada kata ayah dan huruf U pada kata Udin tulis dengan huruf kapital. Jangan lupa akhiri dengan tanda baca titik. Yang keempat, huruf A pada kata ayah tulis juga dengan huruf kapital. Sama kata Udin juga tulis dengan huruf kapital. Huruf U-nya akhiri dengan tanda titik. Dan yang terakhir, ada 3 kata yang menggunakan huruf kapital. Pertama kata ayah, kedua kata Tuhan, yang ketiga kata Udin. Akhiri juga dengan tanda titik. Nah, silakan kalian salin ke buku kalian agar kalian lebih memahami penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Terakhir, buka halaman 28 sampai halaman 30. Kita akan berlatih ayo menulis. Kita akan amati gambar dengan teliti, lalu tulis kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Kalian boleh mengikuti kalimat yang sama dengan Bu Guru, boleh juga tidak. Tapi tetap perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Untuk kalimatnya, Bu Guru menuliskan kalimat seperti ini. Udin melihat bulan purnama di malam hari. Silahkan disalin. Selanjutnya, di halaman 29, kalian bisa menuliskan kalimat seperti ini. Ayah dan Udin sedang bermain catur. Huruf A, huruf U ditulis dengan huruf kapital, akhiri dengan tanda titik. Di gambar selanjutnya, kalian juga bisa menulis kalimat Udin sedang bermain robot-robotan. U ditulis dengan huruf kapital, akhiri dengan tanda titik. Lalu di halaman 30, gambar yang selanjutnya, kalian bisa menuliskan Kakak Udin sedang bermain boneka. Titik. Misalnya kalian mau menulis kalimat Kakak Udin sedang bermain kucing. Bisa saja, silakan sesuaikan. Di gambar selanjutnya, nah kalian juga bisa menuliskan kalimat Kakak Udin dan Udin sedang bermain lilin bersama. Perhatikan huruf kapitalnya ya. Dan jangan lupa tanda baca titik. Sudah selesai. Kalau kalian sudah selesai menulis, jangan lupa cek tulisan kalian pada orang tua kalian. Setelah itu, coba kalian bacakan kalimat yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau kalian masih ada yang belum dipahami, silahkan nanti kirim pesan kepada ibu. Kalau kalian sudah paham, silahkan kerjakan kuisis yang ada di bawah link video ini. Jadi, nanti seperti biasa kerjakan lalu kirim screenshotnya kepada ibu. Jaga terus kesehatan, lalu perihalalah hidup sehat di rumah, sayangi anggota keluarga, nurut kepada orang tua, sampai kita bertemu lagi nanti di sekolah dengan keadaan yang sehat. Sampai bertemu lagi anak-anakku. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi.